Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Nurdin, guru SDN Babakan Lor 3, CGP Angkatan 8. Baik, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1a.6. Profil tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pendiri perguruan Taman Siswa. Beliau adalah pelopor Merdeka Belajar untuk kita semua. Peta konsep pemikiran KHD. Yang pertama, dasar pemikiran KHD. Yang kedua, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran KHD. Ketiga, hasil penerapan pemikiran KHD. Yang terakhir yaitu tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran KHD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka yaitu lahir dan batin. Yang pertama, lahir dan batin yaitu mendapatkan pengajaran. Yang kedua, mendapatkan pendidikan kognitif dan keterampilan. Nah, bermain menciptakan cipta, rasa, karsa atau karya, pekerti atau tenaga. Nah, di sini saya menampilkan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu dengan menciptakan cara main. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, ada persari, ada kegiatan pesta siaga, dan bazar siaga. Nah, semua kegiatan ini berdasarkan pendidikan, tetapi di dalamnya melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara bermain. Namun di kegiatan bermain tersebut itu terdapat ada beberapa pendidikan atau nilai-nilai kependidikan di dalamnya. Contohnya di sana karnaval, mereka diajak untuk mengenalkan berbagai macam pakaian adat. Mereka kelihatannya senang, gembira memakai pakaian adat walaupun pakaian tersebut sederhana. Dan banyak yang lainnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan cara bermain. Yang selanjutnya yaitu trilogi pendidikan. Nah, seorang guru harus mampu menjadi tauladan yang baik. Kedua, mampu menjadi penyemangat dan motivator yang handal. Mampu menjadi pendorong dan pemacu guru yang profesional. Nah, artinya jika kita berada di depan, maka kita menjadi teladan bagi anak-anak, menjadi contoh, menjadi panutan. Jika kita berada di tengah, maka kita menjadi motivator untuk memberikan hal-hal yang baru kepada peserta didik. Kemudian jika kita berada di belakang, maka kita menjadi pendorong bagi peserta didik. Jika mereka mengalami kendala atau tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ada 3 peran seorang guru.
Nah, dasar pemikiran KHD yaitu guru sebagai penuntun atau among. Seorang guru ibarat petani. Nah, seorang guru sebagai penuntun yang pertama hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air dari serangan ulat. Ya, jadi diibaratkan guru tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman pada padi, memberi pupuk dan air dari serangan ulat. Kemudian yang kedua yaitu tidak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Jadi kalau yang ditanamnya padi maka akan dipetik hasilnya padi. 3. Tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara kedelai atau tumbuhan lainnya. Jadi sama halnya ketika kita menjadi seorang guru sebagai penuntun, kita harus memahami karakteristik peserta didik yang kita ajar. Tidak semuanya peserta didik itu bisa memahami dengan cara yang kita lakukan. Maka harus kita pahami karakteristik peserta didik. Pendidikan berpihak pada anak. Contohnya bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak, menurut KHD. Nah, artinya kita sebagai guru memberikan tuntunan atau pendidikan kepada peserta didik dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak. Artinya kita ikhlas memberikan tuntunan kepada peserta didik bukan karena sesuatu, tetapi karena kita benar-benar tulus untuk melaksanakan atau memandu mereka dalam melaksanakan mencari ilmu. Kedua, pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak yang mampu berhamba pada anaknya, yang tulus dan ikhlas sebab cinta orang tua adalah cinta yang tulus atau cinta yang tak terhingga. Nah, kita sebagai guru di sekolah yaitu seperti layaknya kita sebagai orang tua. Kita menyayangi peserta didik itu tak terhingga tanpa memandang jabatan orang tuanya, tanpa memandang suku. Semua yang ada di kelas itu adalah anak kita. Tidak pandang bulu. Nah, apa alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran KHD? Nah, relevan pemikiran KHD dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran KHD menuntun selamat dan bahagia. Pendidikan pada zaman atau abad 21 yaitu kolaborasi, kritis, refleksi, komunikasi, kreatif, dan selamat dan bahagia. Ini dasar pemikiran dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Hasil penerapan pemikiran KHD yang pertama,
Pembelajaran yang berpusat pada murid senantiasa memberikan fasilitas atau memfasilitasi positif kepada murid. Salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak dan karakteristik mereka yang unik. Nah, anak di sini ada dua foto atau dua gambar. Yang pertama, anak membuat hastakarya dari bahan yang sudah disiapkan, yaitu tarigu, aci, dan lain sebagainya yang sudah dicampur dengan pewarna. Nah, ada beberapa memang anak yang suka atau senang dengan mempraktekkan hasil karya, dan ada anak yang tidak suka. Kalaupun kita paksa dia untuk melakukan, namun siswa tersebut sukai, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua, yaitu menuntun. Ya, menuntun siswa agar bisa belajar dengan baik. Nah, kodrat anak adalah bermain. Kita sebagai guru menciptakan kegiatan belajar di sekolah, yaitu dengan cara adanya permainan, nyanyi, kemudian belajar sambil melakukan. Nah, ini kodrat anak. Di belajarnya sesuai dengan KHD, yaitu bahwa pembelajaran itu dibuat senang dulu anaknya dengan cara bermain, kemudian bermain peran, nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Nah, bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Berbasis game bisa memberikan pengalaman positif bagi murid. Jika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran membuat mereka senang, maka pembelajaran yang kita berikan itu akan tertanam pada diri peserta didik, akan selalu ingat sepanjang hayatnya. Trilogi pendidikan. Guru bisa sekaligus menjadi teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif dari atau murid. Nah, guru bisa sekaligus menjadi teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif dari murid. Nah, contohnya gambar yang pertama. Seorang guru bisa menjadi teladan. Artinya kita tunjukkan bahwa di usia kita yang tidak muda, kita harus giat belajar agar kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Yang kedua, kita bisa menjadi motivator untuk peserta-peserta didik kita. Dan yang ketiga, kita selalu memberikan dorongan kepada peserta didik yang nilai-nilai positifnya bagi murid kita. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus terbuka dan mengikuti perkembangan zaman agar mereka manusia dan bagian dari manusia. Nah, contohnya di sini mengikuti kegiatan pembelajaran di ruang kelas, kemudian zamannya yang sekarang yaitu sudah belajarnya menggunakan IT. Kalau yang sebelahnya ini sedang menulis, ya, yang foto yang keduanya yaitu menggunakan IT. Tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran KHD. Yang pertama,
Tantangan dan solusi. Tantangannya, penerapan pemikiran KHD dalam pembelajaran belum maksimal. Solusinya, refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Kedua, tantangannya, ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Solusinya, melibatkan semua unsur pendukung pendidik beserta stakeholder. Artinya pemerintahan yang ada di wilayah kita dilibatkan, termasuk kepala sekolah, kormin, pengawas, Bapak Camat, dan lain sebagainya yang bisa kita libatkan untuk mendukung jalannya pendidikan dengan baik. Tantangan yang ketiga, tenaga SDM guru profesional. Nah, jika belum profesional, maka solusinya mengikuti kegiatan-kegiatan tentang pendidikan guru. Artinya workshop, diklat, CGP, dan lain sebagainya, agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Pesan kunci seorang guru dan murid berkolaborasi, menciptakan rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Artinya, guru mengajar berkolaborasi dengan peserta didik agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu suasananya hidup. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, untuk menjawab, untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang ada di pemikiran mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.